Keinginan dunia selalu bertentangan dengan prinsip kerajaan surga. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Bolehkah kita punya keinginan? Tentu saja boleh. Karena seringkali keinginan akan memberikan dorongan dan semangat kepada kita untuk berusaha lebih demi dapat mewujudkannya. Yang tidak boleh adalah bila kita dikuasai oleh keinginan sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Setiap keinginan yang tidak terkendali akan membuat orang gelap mata untuk mendapatkannya. Dalam bagian ayat ini, Yesus mengungkapkan sumber dari keinginan kita, yaitu keinginan daging yang datang dari lubuk hati kita. Dosa tidak hanya terjadi sebagai akibat dari dorongan yang berasal dari luar. Dosa lahir dari relung tersembunyi di dalam pikiran dan hati kita, dari keinginan tersembunyi yang hanya bisa dibayangkan oleh pikiran dan hati kita. Karena manusia sudah rusak total oleh kuasa dosa, keinginan hati kita tidak datang dari Allah, melainkan dari dunia. Selama ini, kebanyakan orang menganggap kalau semua manusia pada dasarnya adalah baik dan terhormat. Kondisi kehidupan seperti kemiskinan atau pola pengasuhan yang buruk yang dianggap mengubah manusia menjadi pembunuh dan pencuri. Namun Alkitab menyatakan bahwa semua manusia memiliki kelemahan yang sama, yaitu dosa. Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 18 menyebutkannya sebagai natur dosa. Hati kita yang jahat yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Sebagai makhluk berdosa, kita merancang dan memikirkan hal-hal yang jahat terkait kesombongan dan keangkuhan hati kita. Hanya Allah yang bisa menguji isi hati terdalam dan keinginan batin manusia. Hanya melalui kuasa-Nya, kita memiliki harapan untuk terlepas dari kebusukan dan kebobrokan yang tinggal di dalam hati kita. Untungnya, Allah tidak membiarkan kita sendiri dalam perjuangan melawan keinginan yang jahat dan kecenderungan untuk berdosa. Sebaliknya, Allah menganugerahkan kita kasih karunia dan kekuatan yang kita perlukan untuk melawan dan mengalahkan dosa yang sudah mengintai di depan pintu hati kita. Allah bisa saja menaruh keinginannya sendiri ke dalam hati manusia. Tanpa kehadirannya, hati manusia sangat jahat dan licik. Dia bisa menggantikan kejahatan dengan kebaikan. Dia bisa menetapkan hati kita untuk berjalan menuju kepadanya, menghapus keinginan kita sendiri, dan menggantikannya dengan keinginannya. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita datang kepadanya dan menerima karunia keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu, Dia akan menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Dia menyempurnakan hal ini dengan menanamkan Roh-Nya secara supranatural ke dalam hati kita. Kemudian keinginan kita akan menjadi keinginannya. Kehendak kita menjadi berusaha melakukan kehendak-Nya. Pemberontakan kita diubah menjadi ketaatan yang penuh sukacita kepadanya. Amin.